Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Materi ini masih termasuk ke dalam KD 3.1, yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal artinya adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, ya, dari dalam. Dapat dikelompokkan atas faktor intersel atau intrasel. Artinya adalah adanya aktivitas metabolik tumbuhan yang kendalikan oleh gen. Jadi pada dasarnya gen itu sangat mempengaruhi keturunan atau hasil keturunan dari pertumbuhan itu sendiri. Yang kedua adalah faktor fisiologis, artinya adalah adanya proses fungsional pada tingkat seluler yang melibatkan hormon dan vitamin. Kemudian faktor eksternal, ini artinya adalah faktor yang berasal dari lingkungan, meliputi pengaruh nutrisi, cahaya, air, iklim, tanah, dan biota tempat tumbuhan tersebut berada. Kita bahas sekarang faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu hormon tumbuhan. Pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin ini lebih dikenal dengan nama IAA, yaitu indol acetic acid atau indol asam asetat. Nah, penemunya adalah Friswen, di mana kesimpulan dari penelitian Friswen ini adalah bahwa auksin banyak diproduksi di jaringan meristem, di mana kadar auksin ini dipengaruhi oleh cahaya matahari. Auksin akan mempengaruhi percepatan pembelahan sel pada daerah meristem apikal. Adapun fungsi dari hormon auksin adalah pertama, merangsang perpanjangan sel batang dan akar. Yang kedua, merangsang pertumbuhan akar lateral atau akar samping dan akar serabut, terutama pada tumbuhan yang dikembangbiakkan dengan cara stek. Yang ketiga, merangsang pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi apabila diberikan auksin atau IAA pada bagian kepala putiknya. Yang keempat, itu mempercepat aktivitas pembelahan sel-sel titik tumbuhnya. Kemudian yang kelima, merangsang diferensiasi jaringan pembuluh, terutama pembentukan sel kambium fasikuler, yaitu xilem dan floem. Yang keenam, itu merangsang absisi atau pengguguran pada daun. Yang ketujuh, membentuk dinding sel primer. Yang kedelapan, berperan dalam dominasi apikal. Dominasi apikal maksudnya adalah pengaruh penghambatan ujung pucuk terhadap pertumbuhan tunas di bawahnya. Percobaan mengenai hormon auksin dilakukan oleh Friswen pertama kalinya pada koleptil tumbuhan jagung. Tahukah Ananda apa yang dimaksud dengan koleptil? Koleoptil adalah daun pertama yang tumbuh dari tanaman monokotil yang berfungsi sebagai pelindung lembaga yang baru tumbuh. Pada gambar A bisa kita lihat tunas jagung yang dipotong koleptilnya tentu akan menyebabkan tumbuhan jagung ini tidak akan bisa tumbuh. Potong koleptil dari jagung tersebut lalu diletakkan pada agar-agar yang dapat ditembus oleh hormon auksin dengan cara berdifusi. Kemudian pada gambar C dapat kita lihat agar-agar yang telah ditempeli koleptil sebelumnya pada gambar B lalu diletakkan pada kecambah yang dipotong koleptilnya. Tahu diletakkan pada gambar A ya. Ternyata kecambah dapat tumbuh kembali dan terjadi pembelokan arah tumbuh ujung koleptil. Adapun kesimpulan dari percobaan Friswen ini adalah bahwa adanya sinyal yang berdifusi dari potongan pucuk koleptil ke dalam potongan agar-agar yang akan menstimuli pertumbuhan tumbuhan. Pengaruh pemberian auksin terhadap tanaman. Sebagaimana kita ketahui, auksin diproduksi di bagian koleptil atau titik tumbuh tumbuhan, ujung batang, ujung akar, serta jaringan lain yang bersifat meristematis. Makanya, dengan adanya auksin ini, seperti yang kita lihat pada gambar A, akan terjadi dominasi apikal. Artinya adalah
Adanya pengaruh auksin kepada ujung pucuk dalam menghambat pertumbuhan tunas yang ada di bawahnya. Maka ketika tunas apikal dipotong seperti pada gambar B, tunas ketiak akan tumbuh atau tunas-tunas lateralnya akan tumbuh. Pengaruh cahaya matahari terhadap hormon auksin. Ananda semua, pada gambar A bisa kita lihat bahwa cahaya matahari menyinari tumbuhan secara tegak lurus. Akibatnya adalah akan terjadi pemanjangan sel yang sama atau secara merata di kedua sisi tumbuhan. Bisa kita lihat pada daerah yang Ibu beri tanda ini ya, tanda merah ini. Pemanjangan sel yang sama pada kedua sisi tumbuhan ini diakibatkan karena auksinnya tersebar secara merata dan seimbang. Nah, sehingga akan menyebabkan pertumbuhan tumbuhan tersebut akan lurus ke atas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila konsentrasi auksin berimbang, maka akan terjadi pertumbuhan yang lurus pada tumbuhan. Coba Ananda bandingkan pada gambar B apabila cahaya matahari menyinari tumbuhan pada satu sisi. Akibat dari keadaan ini adalah akan terjadi kekurangan hormon auksin pada bagian tumbuhan yang terang, karena auksin akan terkonsentrasi pada bagian yang diarsir ini atau pada bagian yang bengkok dari tumbuhan. Sehingga pada bagian yang bengkok ini juga akan terjadi pemanjangan sel yang lebih besar. Jadi, pada prinsipnya Ananda, aktivitas auksin akan terhambat jika terkena cahaya matahari. Jika salah satu sisi batang terkena cahaya, penyebaran auksin akan menjadi tidak merata. Akibatnya, bagian yang tidak terkena cahaya matahari dapat tumbuh lebih panjang. Hal ini dikarenakan kandungan auksin pada sisi yang terkena cahaya matahari lebih rendah daripada bagian yang tidak terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, batang tumbuh membengkok menuju arah datangnya cahaya matahari. Hormon yang kedua yang akan kita bahas adalah hormon gibberellin. Hormon ini ditemukan oleh Eiichi Kurosawa atau beberapa sumber lain ada yang menyatakan itu adalah Eiichi Kurosawa. Eiichi Kurosawa ini meneliti tentang tanaman padi yang terkena penyakit foliage seedling, di mana gejalanya adalah tanaman pucat dan luar biasa menjadi panjang, akibat dari adanya jamur Gibberella fujikuroi. Jadi, Kurosawa pertama kali menemukan adanya gibberellin pada jamur Gibberella fujikuroi, yaitu jamur yang parasit pada tumbuhan padi di Jepang. Nah, tumbuhan padi yang terserang jamur ini akan menunjukkan pertumbuhan yang abnormal, di mana pemanjangannya menjadi luar biasa. Sehingga Kurosawa menyimpulkan penelitiannya bahwa pemanfaatan gibberellin secara umum akan menyebabkan pertumbuhan raksasa pada tumbuhan. Fungsi hormon gibberellin pertama akan mempengaruhi pembelahan dan pemanjangan sel apabila hormon gibberellin bekerja sama dengan hormon auksin. Yang kedua, hormon gibberellin akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada akar, daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, pemberian hormon gibberellin akan menghilangkan dormansi pada sebagian besar biji. Jadi, Ananda ingat kembali materi tentang perkecambahan pada biji, di mana ada peran serta dari hormon gibberellin ini. Selanjutnya, fungsi gibberellin adalah menghilangkan sifat kerdil pada tumbuhan. Kemudian, fungsi selanjutnya adalah membantu pembentukan tunas atau embrio dan serbuk sari. Pengaruh gibberellin terhadap pertumbuhan tumbuhan. Ananda semua, pada gambar A ini bisa kita lihat buah anggur yang tidak disemprot hormon gibberellin, di mana pertumbuhan buahnya itu kecil-kecil ya, dibanding dengan gambar B di mana buah anggur yang disemprot hormon gibberellin selama perkembangan buahnya akan menjadi besar. Jadi, dengan pemberian hormon gibberellin akan menyebabkan pertumbuhan buah menjadi lebih besar. Kemudian pada gambar yang kedua, gambar yang ini ya,
Dengan adanya pemberian hormon giberalin pada gambar B bisa kita lihat ya, yang B itu diberi hormon giberalin, yang A tidak diberi. Akibatnya pada B akan terjadi pertumbuhan yang lebih baik pada tumbuhan, di mana pertumbuhannya akan menjadi lebih tinggi. Jadi dengan kata lain, pemberian hormon giberalin pada tumbuhan akan mempengaruhi pertumbuhan akar, daunnya, juga bunga dan buah. Tetapi yang kita lihat pada gambar ini terutama itu adalah pada pertumbuhan daun dan tinggi tumbuhannya. Hormon selanjutnya adalah gas etilen atau disebut juga dengan C2H2. Penemunya pertama kali adalah Ergeni, di mana kesimpulan penelitiannya adalah adanya pembentukan gas etilen ini dipengaruhi oleh O2 dan akan dihambat oleh CO2. Fungsi gas etilen yang pertama akan mempercepat pematangan buah, karena pada dasarnya gas etilen ini ditemukan pada buah yang sudah masak. Yang kedua, menghambat pemanjangan akar, batang, dan pembungaan. Yang ketiga, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. Yang keempat, merangsang proses absisi dan penuaan daun serta pembusukan buah. Yang kelima, menghambat pertumbuhan akar dan batang pada saat stres, serta meningkatkan penebalan sel-sel kolenkim dan sel sklerenkim pada batang. Yang keenam, interaksi antara gas etilen dengan auksin memacu proses pembungaan terutama pada tumbuhan mangga dan nanas. Yang ketujuh, interaksi antara gas etilen dengan giberalin akan mengontrol rasio bunga jantan dengan bunga betina pada tumbuhan monoecious atau tumbuhan berumah satu. Ananda semua, pada gambar bisa kita lihat salah satu akibat dari pemberian gas etilen pada tumbuhan adalah akan menyebabkan pengguguran pada daun atau yang kita kenal juga dengan absisi. Hormon selanjutnya adalah sitokinin. Hormon ini ditemukan oleh Van Overbeek, di mana kesimpulan penelitiannya adalah bahwa pemanfaatan sitokinin secara umum akan menyebabkan pertumbuhan tunas-tunas samping atau lateral sehingga tanaman menjadi rimbun. Jadi Ananda semua, hormon sitokinin ini bekerja berlawanan dengan hormon auksin, di mana hormon auksin justru akan menyebabkan adanya dominasi apikal. Sementara hormon sitokinin di fungsi yang kedua itu akan menghambat dominasi apikal oleh auksin. Itu fungsi auksin ya. Kita lihat fungsi auksin. Yang pertama itu merangsang pemanjangan dan pembelahan sel atau sitokinesis apabila sitokinin diberikan bersama auksin dan giberalin. Yang kedua, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, fungsi sitokinin itu adalah menghambat dominasi apikal oleh auksin. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan kuncup atau tunas lateral. Yang keempat, mengatur pembentukan bunga dan buah. Yang kelima, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah dengan cara meningkatkan transport zat makanan ke organ tersebut. Yang keenam, membantu proses pertumbuhan akar. Yang ketujuh, memperbesar daun muda. Yang kedelapan, mempercepat pertumbuhan memanjang. Yang ke-9 itu adalah menghambat proses penuaan atau senesces pada daun. Hormon selanjutnya adalah asam aksisat atau abscisic acid atau lebih dikenal dengan nama ABA. Penemunya adalah F.T. Adicott dan P.F. Wareing, di mana mereka menemukan adanya asam aksisat pada jaringan meristem. Fungsi dari asam aksisat ini adalah mempertahankan tumbuhan dari tekanan lingkungan yang buruk dengan cara, pertama, berperan dalam proses penuaan daun dan pengguguran daun atau absisi pada musim kering untuk mengurangi penguapan pada tumbuhan. Cara yang kedua yaitu dengan mengurangi kecepatan pertumbuhan dan pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh atau bahkan menghentikannya. Yang ketiga caranya adalah mendorong dormansi biji agar tidak berkecambah. Selanjutnya, dengan menyebabkan dormansi biji dan kuncup bila kondisi lingkungan buruk. Selanjutnya, itu merangsang penutupan stomata pada musim kering untuk mengurangi penguapan pada tumbuhan.
Cara selanjutnya adalah memicu berbagai jenis sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen. Adapun hormon lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu adalah asam traumalin atau hormon luka. Fungsi dari hormon ini adalah berperan dalam proses regenerasi sel pada tumbuhan bila tumbuhan tersebut mengalami kerusakan jaringan. Caranya adalah dengan merangsang pembelahan sel di daerah luka sehingga bekas lukanya tertutup kembali, yaitu dengan membentuk kalus. Selanjutnya adalah hormon kalin. Hormon kalin merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ tubuh tumbuhan atau organogenesis. Berdasarkan organ tubuh yang dibentuknya, kalin dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pertama filokalin, itu merangsang pembentukan organ daun, yang kedua kaulokalin, merangsang pembentukan organ batang, yang ketiga dizokalin, merangsang pembentukan akar, dan yang keempat adalah antokalin, merangsang pembentukan bunga. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan selanjutnya adalah vitamin. Adapun beberapa vitamin diantaranya adalah vitamin B12, vitamin C atau asam ascorbat, riboflavin atau vitamin B12, kemudian tiamin atau vitamin B1, piridoksin atau vitamin B6, kemudian asam nikotin. Adapun fungsi dari vitamin adalah pertama, membantu proses pembentukan hormon, yang kedua, berperan sebagai koenzim yaitu komponen non-protein untuk mengaktifkan enzim pada tumbuhan. Ananda semua, selanjutnya kita akan membahas faktor eksternal atau faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama kita lihat adalah faktor cahaya, di mana cahaya ini berperan sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis tumbuhan. Apabila terjadi kekurangan cahaya, ini akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan pada tumbuhan, di mana kebutuhan cahaya itu tergantung pada jenis tumbuhan. Nah, contoh, pada perkecambar di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat tetapi lemah, daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat tidak hijau. Nah, keadaan di mana pertumbuhan tumbuhan lebih cepat di tempat yang gelap itu diistilahkan dengan etiolasi. Kemudian, apabila perkecambaran di tempat terang itu akan tumbuh lebih lambat, tetapi daunnya tampak lebih lebar, tebal, hijau, dan batangnya lebih kukuh. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan itu bergantung kepada pertama, intensitas cahaya atau kuatnya penyinaran. Yang kedua adalah panjang gelombang, di mana penelitian pertama kali dilakukan oleh Hendricks dan Borswick itu menunjukkan bahwa cahaya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan adalah pada spektrum merah dengan panjang gelombang 660 nm. Nah, percobaan dengan menggunakan spektrum inframerah dengan panjang gelombang 730 nm itu memberikan pengaruh yang berlawanan. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan itu yang ketiga bergantung pada durasi atau lamanya pencahayaan. Respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan panjang sinar itu disebut dengan fotoperiodisme. Ananda semua, adanya cahaya akan menyebabkan terjadinya perangsangan pembungaan pada tumbuhan tertentu. Sehingga dapat kita kelompokkan ada tumbuhan berhari pendek yang akan berbunga pada musim gugur atau akhir musim panas, yaitu saat penyinaran siang harinya berlangsung lebih singkat. Contohnya pada tumbuhan dahlia, stroberi, dan krisan. Yang kedua, tumbuhan berhari panjang di mana berbunga saat penyinaran siang harinya lebih lama. Contohnya pada tumbuhan musim semi seperti mawar, anyelir, dan bunga matahari. Ananda semua,
Faktor eksternal lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan selain cahaya adalah adanya nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nutrisi dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, makronutrien, artinya adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, seperti C. karbon, H. hidrogen, O. oksigen, N. nitrogen, S. sulfur, P. fosfor, K. kalium, Ca. kalsium, dan Mg. magnesium. Yang kedua, mikronutrien artinya adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, seperti Fe atau besi, B. boron, Mn mangan, Cu. cuprum atau tembaga, Zn atau seng, Mo. molybdenum, Cl. klorin, dan Ni. nikel. Faktor eksternal lain yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan adalah suhu, di mana suhu yang baik untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut dikenal dengan suhu optimum. Pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat bila berada pada suhu minimum dan suhu maksimum. Faktor yang selanjutnya adalah kelembaban, di mana tanah yang lembab dan udara yang kering itu akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor selanjutnya adalah air, di mana air merupakan pelarut unsur dalam tanah dan berfungsi untuk memelihara temperatur tanah. Pertumbuhan akan berlangsung efektif pada malam hari karena kandungan air dalam tumbuhan lebih tinggi daripada siang harinya. Demikianlah Ananda, pembahasan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ibu harap Ananda paham dan mengerti. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.